Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal kualitas yang nggak kelihatan dari luar ya. Jadi banyak juga ya barang yang sebenarnya tidak berkualitas itu, tapi nggak kelihatan dari luarnya. Jadi dari luarnya itu kelihatannya seakan-akan keren, wow gitu ya, tapi dalamannya iya nggak bagus lah. Penulis pengen bahas gini karena kemarin itu kan bahas soal water pumpnya PCX 160. Jadi water pumpnya PCX 160 itu bensin sudah kedip ya. Kali ini penulis nggak akan tambahkan aditif sama sekali. Mungkin kalau sempat nanti servis, sudah waktunya sih. Mana 11.690 dijadwalkan juga harusnya kemarin Jumat nih. Jadinya harusnya kemarin Jumat, tapi ya nggak sempat. Mungkin nanti, tapi nggak pakai aditif sama sekali ya, untuk ngerasakan tarikan bawahnya apa oke lagi atau enggak. Cek lanjut nanti isi bensin dulu ya. Jadi udah isi bensin ini, feelingnya masih belum tahu ya, masih terlalu dekat ya wes ya. Jadi water pumpnya PCX 160 itu luarnya kelihatan mulus, tapi ketika dibongkar ada bagian dalamannya yang kurang baik, terutama dari seal water pumpnya. Kalau PR-nya terus mekanisme lainnya itu kayaknya masih oke. Mungkin ya bagian sealnya ini yang paling rawan. Padahal kalau dari sisi biaya pembuatan mestinya ya termasuk yang paling murah ya dibandingkan logamnya itu. Oh iya, dari sisi logamnya juga bagian yang dalamannya itu terlihat gimana ya, kayak kurang mulus gitu ya. Finishingnya kurang bagus. Yang luar kelihatan bagus, tapi yang dalam ya, terlihat kurang. Penulis nggak tahu bahannya itu tahan karat atau enggak. Itu water pump ya, masalahnya ya dari usernya sendiri, dari orang yang beli sendiri sulit untuk tahu bagaimana kondisi seal di dalamnya. Jadi nggak ngerti ini aslinya dalamannya bagus atau enggak, apa sesuai dengan yang tampilan luarnya. Dan kalau dari kejadian dari yang dicontohkan itu, bagian dalaman sealnya itu nggak sempurna ya, nggak sempurna baik dari sisi lingkar luar, dari sisi
bagian berlebih dari sisi guratan. Iya, gimana gitu loh, konsumen kan mengharapkan beli tampilan luar bagus, dapatnya ya bagus, tapi dalamannya kok kayak gitu. Nah ini loh yang salah satu hal yang beli kelihatannya bagus padahal jelek. Bagian jeleknya ada di dalam, repot kan. Terus teman penulis juga gitu, suspensinya kan rusak, akhirnya memutuskan untuk beli yang orisinil saja. Dia dapat harga 550, suspensi NMAX yang tanpa tabung orisinil. Penulis nggak ngerti ya mengapa kok milih yang orisinil. Katanya sih ini barangnya kan bagus, yang penting kelihatan nggak bocor gitu ya. Padahal dari yang penulis tahu, motor Yamaha nggak bocor itu suspensi Yamaha nggak bocor itu ya belum tentu dalamnya fungsi beneran. Jadi nggak bisa jadi jaminan bentuk luarnya itu. Mulai sekarang lagi wes pakai Pertamax, nggak pakai Klinos, nggak pakai aditif apa-apa. Mulai sekarang lagi wes enak ah. Tarikan bawah juga sudah mulai ada lagi. Jadi kalau suspensi itu repot Pak ya. Kerja suspensi itu sebenarnya butuh dua. Yang satu dari dari airnya, yang satu dari shock breaker. Nah yang shock breaker ini secara fisik nggak kelihatan apakah dia bagus apakah dia jelek, karena tersembunyi di dalam. Jadi ya kita nggak bisa tahu kondisinya bagus atau tidak. Mekanismenya itu memang di dalamnya tabung. Mau bagus mau jelek ya nggak tahu. Taunya gimana? Ya dari dicoba. Tapi masalahnya orang sudah biasa bergaul dengan suspensi buruk. Suspensi bawaan motor itu kan gimana ya? Level suspensi buatan Jepang itu wah jelek lah ya. Padahal ya kalau niat mau bagus mampu, mereka mampu, tapi kita dikasih yang jelek. Engine mounting juga dikasih yang nggak sesuai dengan Indonesia, yang jalannya kayak gini nih.
itu suspensi. Yang kemudian yang sering kita nggak tahu itu adalah apa jenenge, ya jelas lah oli mesin ya, oli mesin itu kalau dari luar warnanya sama semua. Mungkin yang membedakan cuma motif botol ya. Motif botol ini keren ya, ditulisi made in USA, ditulisi made in teknologi Jepang, teknologi USA, menarik ya. Api SN digede-gede no, Jasu MA digede-gede no, Jasu MB digede-gede no. Padahal ya kualitas ya nggak bisa dilihat dari bungkus, dari harga gitu ya, harus dicoba. Oli kulan juga termasuk, orang juga nggak bisa menilai kulan itu, sulit ya, kecuali tahu parameternya gini. Yang gampang sih untuk mereka yang motornya pendinginannya bermasalah. Jadi yang sering mengalami overheat, nah mereka tahu. Yang berikutnya adalah ban, mungkin termasuk juga, karena ya kita tahu ban ya bentuk luarnya gimana kita tahu bisa bentuk, bagaimana kita bisa tahu kualitas dari ban. Ada yang menilai ban itu dari awet dan tidaknya, ada yang menilai ngegrip dan tidaknya. Seringkali orang tuh menganggap kalau sudah kalau bannya awet maka nggak ngegrip, kalau bannya ngegrip maka nggak awet ya. Padahal sebenarnya bisa ada yang bisa dua-duanya, ngegrip dan awet, ada. Karena kalau ban itu seringnya ya tekanan ban ya. Kalau bannya sering dipakai dalam keadaan kurang sempurna ya cepat aus, karena permukaannya kan yang menempel tanah, yang menempel aspal itu kan jadi mudah berubah bentuk. Nah kalau mudah berubah bentuk ya cepat panas bagian permukaannya itu. Kalau cepat panas cepat aus. Jadi ban awet itu juga bisa ditentukan dari tekanan angin. Tapi ya tetap sih penulis mungkin sudah mulai harus diganti nih bannya, walau belum gundul sempurna. Perasaan ban sudah mulai kotak nih. Yang berikutnya susah dilihat kualitasnya itu apa? Lampu. Ya baik lampu LED, baik lampu halogen. Taunya kalau dinyalakan aja. Klakson juga sama. Taunya kalau dinyalakan. Kadang nggak sesuai spesifikasi rating listriknya. Sebut 5 ampere ternyata nyedot 10. Mana ada yang pernah nyoba ngukur gitu kan. Kayak lampu juga disebut 25 watt tapi aslinya nyedot 2 lebih dari 2 ampere, misalnya 5 ampere, itu siapa yang tahu kan? Nggak ada yang ngetes.
lagi. Kalau misalnya kayak barang kayak spion, kayak knalpot, itu bentuk fisik kelihatan banget itu. Di antara yang asli dan yang palsu juga gampang kelihatan. Tapi tetap ya, iya, penulis mungkin lupa nyebut beberapa barang yang gampang banget nggak bisa diketahui kualitasnya. Ya entah itu barangnya ori, entah itu barangnya apa palsu. Orang itu biasa menilai dari orisinil apa enggak. Harusnya orang sudah move on ya. Emang kalau zaman dulu ori itu mesti yang terbaik. Kalau sekarang ori itu apa terbaik? Rasanya kok enggak ya. Terutama yang konsumtif itu. Ada alternatif di pasar yang lebih baik. Suspensi, kampas rem, oli mesin, oli transmisi, minyak rem, apalagi yang konsumtif ya rantai. Kalau rantai itu jelas ya, karena kan kalau aftermarket ada rantai yang ada sealnya. Harusnya itu semua rantai motor itu pakai seal, pakai pelumas di dalamnya. Jadi pelumasnya dijebak dalamnya seal. Tapi yang terjadi, kita sudah terbiasa pakai rantai orisinil yang nggak ada sealnya. Parah ya. Makanya itu kalau motor ya lebih seringnya bunyi ging 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 kalau motor pakai rantai gitu. Berisik. Kalau untuk motor matic ada yang model kayak PCX gitu ya. Entah kenapa rumah rollernya gak pas, padahal ya ada user lain yang nggak mengeluh. Apa memang PCX 160 sekarang ini yang buat lebih dari satu ya? Jadi nggak cuma buatan Indonesia, atau ada yang impor juga kali ya? Impor Thailand langsung. Penulis nggak tahu lah, nggak ngecek. Dia mungkin aja yang punya motor Honda PCX bisa ngecek apa benar motornya itu buatan lokal atau impor ya. Oh ya, yang sering lupa, sering ganti tapi kualitasnya juga lebih baik merek lain ya. Aki itu apa? Kalau ori seringnya teknologinya teknologi lama. Jadi sekarang itu teknologi sudah berkembang. Ada teknologi namanya AGM. Bentuk luarnya mirip, tapi dalamnya beda. Lebih awet, 2 kali lipat malah. Nah itu, kalau beli merek selain ori ya kita bisa dapat aki AGM. Harga ya mendekati lah, nggak beda-beda jauh. Ya wes lah, gitu aja ya. Ya wes gitu aja. Yang jelas ya kita nggak bisa lihat fisik luar lah untuk menentukan kualitas
barang yang kita beli itu. Nah, kita tetap harus hati-hati, karena ya namanya kualitas itu harusnya keseluruhan, luar dalam. Tapi sayangnya dalam itu sering bukan bagian yang bisa kita lihat. Ya wis lah, gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.